Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kisah mistik kembali ingin berbagi satu cerita yang cukup menyeramkan. Cerita seorang gadis yang telah terbiasa melihat makhluk tak kasat mata sejak kecil. Awalnya, ia hanya menganggap sosok-sosok makhluk tak kasat mata itu hanya sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Sampai ia melihat satu bahkan keluarga dari sosok makhluk tak kasat mata itu yang marah karena merasa terganggu dengan keberadaan sang gadis. Baiklah, sahabat kisah mistik, agar tidak penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pada tahun 2020, keluarganya pindah ke rumah baru di Sidoarjo, Jawa Timur. Rumah itu dibangun di atas tanah kaflingan yang dulunya adalah persawahan. Selama proses pembangunan, para pekerja sering mengeluh merasa diawasi atau merinding tanpa alasan jelas. Namun Pak Hari, ayahnya Lia, hanya mendoakan keselamatan mereka tanpa terlalu memikirkannya. Saat rumah itu akhirnya selesai, mereka mengadakan pengajian dan doa bersama agar tempat tinggal mereka diberkahi. Tapi sejak awal tinggal di sana, Lia sudah sering melihat bayangan melintas di jalan depan rumah mereka. Ia bercerita kepada ayahnya, tapi sejauh ini, sosok-sosok makhluk halus itu hanya lewat dan tidak masuk ke rumah. 1 bulan setelah mereka menetap, sesuatu yang berbeda terjadi. Suatu malam, saat Lia sedang duduk di teras, ia melihat sosok perempuan berwajah pucat, mengenakan gaun panjang bergaya kolonial, berdiri di depan garasi rumahnya. Di sampingnya, seorang anak kecil berbaju putih dengan topi bulat berdiri tanpa ekspresi. Lia yang sudah terbiasa melihat makhluk seperti ini, tetap merasa ada yang berbeda. Kali ini, mereka tidak sekadar melintas. Mereka masuk ke area rumahnya. Dengan suara bergetar, Lia bertanya, "Siapa kalian?" Sosok wanita itu tersenyum tipis. "Kami korban kecelakaan kereta api," katanya. Mendengar itu, Lia merinding. Dan memang tak jauh di belakang rumahnya ada jalur kereta api Surabaya-Jakarta. "Pergilah," ucap Lia tegas. Tapi wanita itu hanya menatapnya tajam. "Kami di sini lebih dulu," bisiknya sebelum mereka berdua menghilang begitu saja. Tapi keesokan harinya mereka tampak lagi di garasi lalu pindah ke ruang tamu. 1 minggu setelah pertemuan itu, Lia jatuh sakit. Demamnya tinggi dan meskipun sudah diberi obat, panasnya tak juga turun. Tubuhnya lemas, matanya terlihat sayu, dan setiap hari ia melihat sosok wanita noni Belanda dan anaknya itu. Di malam ketiga, Lia terbangun dalam keadaan menggigil. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Saat membuka mata, sosok wanita Belanda itu berdiri di sudut kamar. Kali ini, ekspresinya tidak lagi ramah. "Jangan coba-coba mengusir kami lagi, atau kamu akan aku sakiti lagi," ancamnya dengan suara berbisik yang menusuk telinga. Lia menutup matanya erat-erat dan menangis ketakutan. Keesokan paginya, ia menceritakan semua kepada ayahnya. Mendengar itu, wajah ayahnya menegang. "Tidak ada yang boleh mengancam anakku," katanya marah. Ia segera menghubungi Yusuf, temannya yang seorang ustadz, untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Malamnya Ustadz Yusuf pun datang. Ia langsung merasakan keanehan di rumah Pak Hari, temannya itu. Setelah berdoa dan membaca beberapa ayat suci, ia menatap Lia dengan tatapan serius. "Yang datang kepadamu bukan manusia. Mereka bukan arwah gentayangan, tapi siluman ular." Lia menegang. Ia tidak menyangka makhluk itu bukan hantu biasa. Mereka sudah lama di sini. Bahkan sebelum rumah ini dibangun, tempat ini sudah menjadi sarang mereka. Lanjut Ustadz itu. Pak Hari pun terkejut, tapi ia tetap tenang. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Ustadz Yusuf mengusulkan untuk membuka mata batin Pak Hari agar bisa melihat sendiri keberadaan makhluk itu. Dengan doa dan bimbingan, akhirnya Pak Hari bisa melihatnya. Dan yang ia lihat benar-benar mengerikan. Di dalam kamar Lia, di satu titik yang menjadi pusat dari semua kejadian aneh,
Ada 3 ekor ular besar dengan kepala manusia. Mereka menatapnya dengan mata tajam. "Kami tidak akan pergi," salah satu dari mereka berkata dengan suara yang menggema. Karena di kamar Lia itu juga rumah siluman ular yang sudah ditempati bertahun-tahun silam. Ustaz Yusuf dan Pak Hari pun tidak ingin bertarung untuk mengusir keluarga siluman ular itu. Mereka memilih cara lain, dengan berdoa dan bersholawat sungguh-sungguh, meminta kepada Allah agar memisahkan kedua keluarga yang berbeda dunia ini. Sementara ketiga siluman ular itu seperti tegang dan siap menyerang. Lia, meskipun masih lemah, ia ikut duduk di luar kamarnya. Ia mendengar lantunan sholawat yang bergema, membuat hawa di sekelilingnya terasa semakin berat tapi menenangkan. Tiba-tiba, dari dalam kamar Lia, terdengar suara gemuruh, seperti sesuatu sedang terjadi. Saat Pak Hari dan Ustaz Yusuf membuka mata, mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah dinding hijau besar perlahan muncul dan bergerak, membelah ruangan itu. Dinding itu seperti tembok pemisah yang tidak terlihat oleh manusia biasa, tapi sangat nyata bagi mereka yang bisa melihat dunia tak kasat mata. Dinding itu berhenti tepat di antara Pak Hari, Ustadz Yusuf dan para siluman ular. Dinding itu seolah menjadi batas yang tidak bisa ditembus. Para siluman ular itu menatap tembok itu dengan ekspresi marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa diam di tempat mereka. Sekarang, mereka tidak bisa melihat kita, dan kita tidak bisa melihat mereka, kata Ustaz Yusuf. Kita sudah tinggal di dunia yang sama, tapi di ruang yang berbeda. Lia merasakan hawa berat di rumah itu menghilang. Ia pun bisa bernapas lega. Sejak hari itu, tidak ada lagi gangguan di rumah Lia. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada lagi sosok-sosok siluman ular yang melintas. Lia tahu bahwa keluarga siluman ular itu masih ada, tetapi mereka tidak lagi bisa melihat satu sama lain. Rumah mereka memang berdiri di tempat yang sama, tapi dengan dunia yang berbeda. Ia belajar bahwa tidak semua makhluk bisa diusir. Kadang, mereka harus hidup berdampingan dengan batas yang telah ditentukan oleh kuasa Allah. Dan sejak saat itu, Lia bisa tidur dengan tenang, tanpa takut lagi akan sosok Ibu Noni Belanda atau makhluk-makhluk lain yang mengintainya dalam kegelapan. Begitulah sahabat kisah mitik, kisah nyata Lia dan keluarganya. Sebuah cerita horor yang penuh dengan drama, ketegangan, dan keajaiban iman. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berpegang pada keyakinan, meski kadang harus hidup berdampingan dengan bayang-bayang yang tak kasat mata, dan selalu ingat bahwa dalam setiap kegelapan, cahaya darinya selalu ada untuk memandu kita menuju jalan yang benar. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.